Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti PDKA saat teduh dengan berpakaian rapi dan dalam sikap hormat. Wah, hari ini Kila mager. Semalam tidak bisa tidur dan badan rasanya capek. Tapi Kila mau melawan kemalasan ini dan bersiap-siap dengar terang firman Tuhan. Ayo Kela, jangan malas gerak. Kita dengar apa yang terjadi ketika Allah mengaruniakan kekuasaan dan kehormatan dalam pemerintahan Daud. Serta melihat bagaimana musuh-musuh Israel membenci umat Allah dan sebenarnya sama dengan membenci pencipta langit dan bumi loh. Mari dengarkan detail ceritanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami boleh mengenal anugerah Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan mengaruniakan kedudukan raja kepada Daud. Itu artinya Tuhan mengaruniakan kekuasaan dan kehormatan kepada Daud, adik-adik. Namun sebagai raja, Daud menghadapi banyak sekali permasalahan. Ada masalah eksternal dan juga adalah masalah internal. Apa saja masalah eksternal yang dihadapi oleh Daud? Ternyata ada begitu banyak musuh-musuh Israel yang mau melawan Daud. Adik-adik, loh, mengapa kok mereka melawan Daud? Karena mereka membenci umat Tuhan. Pada waktu itu, jika ada sebuah bangsa melawan bangsa yang lain, membenci bangsa yang lain, itu artinya mereka juga melawan Allah bangsa itu dan mereka membenci Allah itu. Sehingga kalau bangsa-bangsa di sekitar orang-orang Israel membenci orang-orang Israel, itu berarti mereka juga membenci Allah Israel, Allah yang hidup. Dalam setiap peperangan ketika Daud menghadapi bangsa-bangsa yang melawan dia ini, Allah semesta alam selalu memberikan kemenangan kepada Daud. Lantas, bangsa-bangsa mana saja yang menyerang Daud, yang melawan Daud adik-adik? Yang pertama adalah Filistin. Dan bangsa ini juga yang pertama-tama ditaklukkan oleh Daud. Yang kedua ada bangsa Moab. Di antara bangsa Moab ini ketika Daud melakukan peperangan dan menaklukkan bangsa Moab, Daud membunuh 2/3 di antara orang-orang Moab. Adik-adik, padahal kita ingat beberapa tahun sebelumnya Daud itu bersembunyi di Moab dari kejaran Saul sehingga Daud dan keluarganya mendapatkan perlindungan yang aman di sana. Namun mengapa Daud melakukan penghakiman yang begitu berat kepada Moab, adik-adik? Karena Moab melakukan dosa yang besar sekali. Nah, setelah bangsa Moab ditaklukkan oleh Daud, mereka diwajibkan untuk membayar upeti kepada Daud. Ada juga bangsa Syria. Di Syria ini ada 2 raja, yang satu dari Shoba, yang satu dari Damsyik. Tapi Tuhan juga mengaruniakan kemenangan kepada Daud, dan Daud memerintahkan untuk memotong seluruh urat keting dari kuda-kuda mereka. Ini menjadi simbol bahwa tidak ada kuasa yang bisa menandingi umat Tuhan. Dari bangsa Syria, Daud bisa memperoleh begitu banyak emas dan perak. Kemudian emas dan perak ini dikhususkan oleh Daud menjadi persembahan untuk persiapan pembangunan rumah Tuhan. Pada waktu itu
ada Raja Negeri Hamat, adik-adik. Raja Negeri Hamat ini mendengar bahwa Raja Syoba yang bernama Hadadezer telah ditaklukkan oleh Daud. Makanya Raja Hamat ini kemudian mengutus anaknya menghadap kepada Daud untuk mengucapkan selamat dan menghormat Daud karena telah mengalahkan Hadadezer. Raja Hamat ini kemudian mempersembahkan emas, perak, dan banyak tembaga. Persembahan-persembahan ini pun adik-adik tidak diambil untuk kepentingan Daud sendiri, tidak. Tetapi Daud mempersembahkannya untuk nanti persiapan pembangunan rumah Tuhan. Adik-adik, selain bangsa-bangsa itu masih ada bangsa Amon, masih ada bangsa Edom, masih ada bangsa Amalek. Bangsa-bangsa ini pun diserahkan Tuhan kepada Daud untuk ditaklukkan. Dan di daerah-daerah ini Daud menempatkan tentara-tentaranya untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah takluk kepada Daud ini harus membayar pajak dengan tertib. Nah, adik-adik, peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Daud. Tapi tahukah kita bahwa itu semua adalah sebuah gambaran dari apa yang Tuhan akan lakukan? Ya, apa itu Pak? Apa itu gambarannya Pak? Adik-adik, ketika umat manusia melawan umat Tuhan, maka Tuhan akan menghukum setiap orang yang membenci umatnya. Seperti Daud melakukan penghukuman kepada bangsa-bangsa di sekitarnya yang melawan umat Tuhan. Yang kedua, ketika Daud menaklukkan bangsa-bangsa itu ada sebuah gambaran bahwa suatu saat nanti kerajaan Kristus dengan anugerahnya akan menaklukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Setiap orang yang mau tunduk dan takluk kepada pemerintahan Kristus yang penuh anugerah itu, maka bangsa itu akan mendapatkan rahmat. Tetapi setiap bangsa yang melawan pemerintahan Kristus yang penuh anugerah itu, maka mereka akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan. Suatu hal yang indah sekali yang Tuhan berikan melalui peperangan Daud. Nah, sekarang masalah internalnya apa adik-adik? Daud telah menempatkan begitu banyak orang pada jabatan-jabatan yang penting agar pemerintahan kerajaan Daud itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi ada sebuah jabatan yang sangat kacau adik-adik. Apakah itu jabatan imam besar? Mengapa kok kacau? Karena seharusnya imam besar itu hanya diduduki oleh satu orang. Tetapi pada zamannya Daud ada dua orang yang menjadi imam besar, yaitu Imam Sadok dan Imam Abiatar. Adik-adik tentu masih ingat kan? Imam Abiatar ini adalah imam yang lolos dari kematian ketika Saul mengadakan pembunuhan kepada semua imam di Nob. Daud harus bersabar, Daud harus bergumul, Daud harus menantikan waktunya Tuhan, karena nanti Tuhanlah yang akan membereskan kesulitan, kekacauan demi kekacauan yang dihadapi oleh Daud. Nah, adik-adik, di balik semuanya itu kita melihat bahwa Daud memerintah kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran, sehingga orang-orang yang berlindung di bawah kuasa Daud mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Ini hanyalah sebuah gambaran bahwa suatu saat nanti Kristus yang akan menjadi raja akan memerintah dunia ini dengan kasih, keadilan, dan kebenaran. Setiap orang yang berlindung di dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus maka akan mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dan berkat yang daripada Tuhan. Semua ini mengajarkan kepada kita adik-adik bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan
akan memimpin kita, menolong kita hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih-Nya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus melihat kepada Sang Raja yang hidup, yang memimpin kita ke dalam kebenaran dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Ajarlah kami boleh mengenal kasih Kristus yang memimpin kami sebagai Raja yang berdaulat dalam hidup kami dengan kasih kebenaran dan keadilan. Biarlah kami selalu taat, penuh hormat kepada Kristus yang adalah Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada waktunya, dan kita harus menghidupi bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat kita. Baru saja kita mendengarkan bagaimana Daud menjalankan pemerintahannya berdasarkan kebenaran dan keadilan Allah. Namun Daud harus menunggu waktu Tuhan untuk menyelesaikan kejanggalan dengan munculnya 2 imam besar di Israel. Daud percaya bahwa suatu hari kelak Tuhan akan mengubahnya menjadi keteraturan di Israel. Teman-teman, kita terus rajin membaca firman Tuhan ya. Besok sampai pada 2 Samuel 9. See you!